Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan bertumbuh Tuhan, bahkan berbuah Bapa. Teruslah berbicara dalam roh kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Menjadi bekal buat kami di hari yang baru, dalam kami melangkah, dalam kami berbicara, dalam kami berpikir, dalam kami berkelakuan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbicara atau mendengar. Landasan firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 4 yang mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita akan buka lagi dari Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Selama kita hidup, Bapak Ibu, lebih banyak mana yang kita lakukan? Mendengar atau berbicara? You want talk? I listen. Mau bicara? Aku akan mendengarkannya. Itulah yang ditulis oleh Chris Asmonit di sebuah karton besar. Tidak hanya tulisan itu, Chris juga membubuhkan satu kalimat lain yang berukuran kecil persis di bawah kalimat tersebut yang bunyinya, I also give free hugs. Atau dengan bahasa Indonesia, saya juga akan memberikan pelukan gratis. Chris adalah seorang mahasiswa teknik sipil di Universitas Connecticut yang menawarkan jasa sebagai seorang pendengar dan dengan sukarela memberikan pelukan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dengan karton yang disandarkan pada pohon yang berada tepat di pinggir jalan, ia sendiri duduk menanti pelanggannya. Chris ternyata berhasil menarik banyak orang. Banyak orang ingin didengarkan. Dan setelah didengarkan, dia dipeluk. Tindakan yang terbilang konyol. Tetapi membuat dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan, profesi, karakter, dan tentunya dengan berbagai macam masalah-masalah dan pergumulan hidup. Setelah melakukan itu, Chris mengaku bahwa tindakannya itu sungguh membuat dia senang dan menguatkan dia juga. Tidak hanya bagi dia, tetapi juga bagi orang yang berbicara kepadanya. Karena orang tersebut pun menjadi lega. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, harus diakui, dibanding dengan berbicara, mendengar memang merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh sebagian besar manusia di dunia ini. Lebih banyak orang ingin didengarkan daripada mendengarkan. Seringkali mendengarkan dianggap suatu tindakan pasif yang tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga tidak banyak orang yang rela memberikan waktunya barang sedetik pun saja untuk mendengarkan keluhan orang lain. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, di mana orang semakin mementingkan diri sendiri. Tetapi ingatlah, dalam firman Tuhan di Filipi 2 ayat 4, tiap-tiap orang janganlah selalu hanya memikirkan pikiran untuk kepentingan diri sendiri, tetapi memikirkan juga kepentingan orang. Kebutuhan manusia padahal semakin banyak, semakin banyak orang yang ingin didengarkan akibat problem-problem kehidupan. Mendengar adalah sesuatu yang penting di mata Tuhan. Sehingga penting pula bagi kita untuk melakukannya. Bukti Tuhan menciptakan dua telinga, bukannya satu. Dan ia menciptakan satu mulut, bukannya dua untuk kita. Tentunya tidak satu pun dari setiap anggota tubuh kita ini
diciptakan dengan sia-sia bukan? Atau tanpa tujuan. Namun banyak kali kita tidak menghiraukan fungsi daripada telinga kita. Seperti tidak mau mendengarkan nasihat, mendengarkan teguran, apalagi mendengarkan keluh kesah orang lain. Tuhan Yesus mengatakan mendengarkan lebih penting di mata Tuhan. Maka beberapa kali dia dalam pengajarannya berkata, Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Hal ini secara khusus ditulis dalam Yakobus 1 ayat 19 tadi yang kita baca. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, saat ini banyak orang yang merasa kesepian, Bapak Ibu. Susah untuk mengeluarkan unek-uneknya, tertolak. Tidak ada tempat untuk mereka berbagi, bersharing. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan adalah tugas kita untuk merangkul dan mendengarkan mereka, memberikan empati. Berilah waktu dan berilah ruang bagi mereka, agar kasih Kristus yang nyata ada di dalam hidup kita itu menjadi nyata di dalam kehidupan mereka juga. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengingatkan aku melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Hidupku bukan melulu untuk hidup untuk diri. Aku juga diharuskan untuk menjadi terang, menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Ajar aku Tuhan untuk memampukan aku agar aku bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan menganugerahkan kita dua telinga dan satu mulut, agar kita mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.